Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah Ta'ala berfirman, wailun, fawailun lil musallin, celakalah. Wail celaka dalam bahasa Arab, tapi yang dimaksud kata Imam Suyuti, wadin fi jahannam ismuhu al-wail. Wail itu salah satu jurang, lembah yang ada di neraka, dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Kata Allah dalam wahyunya yang suci, fawailun lil musallin, celaka dan binasalah bagi orang-orang yang sholat. Dilanjutkan oleh Allah, bukan yang sembarangan sholatnya. Yang dimaksud fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Hanya orang-orang yang sahun ini yang dimasukkan dalam neraka wail, binasa dunia akhirat. Sahun ini kata ulama, Al-Imam Ibn Abbas mengatakan alladzina yuakharuna ada'is salat ila akhirih. Yuakhiruna salat an waqti, yaitu orang-orang yang mengakhirkan salat sampai pada akhir waktunya. Zohor salatnya jam 3 kurang 10 menit. Asar, maghrib kurang 5 menit. Maghrib tinggal azan isya kurang 3 menit. Ibu bapak hadirul hadirat yang dirahmati oleh Allah, orang yang mengakhirkan salat ini yaitu disebut dengan sahun. Wa yugal, dan dikatakan dalam kitab Majmu' Arba' Rasail Hamam karang Sayyid Ahmad Zain Dahlan, at-tark laisa bimakna yatrukuna shalah. Yang disebut orang yang tarikus shalah, meninggalkan salat, maksudnya bukan tidak salat, tetapi orang yang mengakhirkan salat daripada waktunya. Ini orang yang mengakhirkan salat daripada waktunya adalah orang-orang yang celaka. Nauzubillahi min. Makanya orang yang sholat di awal waktu, orang yang paling disayang sama Allah. Yang disayang sama Allah bukan yang bersorban, bukan yang serebetan. Yang disayang sama Allah yang sholat di awal waktu. Yang paling disukai oleh Allah, ahabul amal ilallahi as-salatu li waqtiha, thumma birrul walidaini, thumma jihad fisabilillah. Sholat di awal waktu, bakti ibu bapak, berjuang di jalan Allah, itu amalan paling disukai sama Allah. Amin. Makanya orang yang meninggalkan sholat sudah keluar daripada agama Islam. Kalau ada ibu bapak, orang diajak sholat, ayo sholat, jawabannya dia, ntar dulu. Atau jawabannya, males. Maka orang itu wajib dipaksa untuk tobat. Ustutiba alaih. Dalam fikih wajib kamu tobat sama Allah. Tapi kalau jawabannya, saya sudah tidak mau sholat, maka orang itu telah murtad, keluar dari agama Islam. Ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kami dengan mereka, kata Nabi, bedanya hanya salat. Kalau dia muslim, dia salat. Kalau enggak salat, berarti bukan muslim. Kata ulama, sahun bukan mengakhirkan waktu, tapi yang salatnya sembarangan. Salat mikirin utang. Palanya sujud, otaknya ketenabang. Itu orang yang hatinya di mana-mana. Qalbuh lahin, kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita bigadri ma'aggala minha, tergantung rukun mana yang di situ kita khusyuk, ya hanya itu yang diterima sama Allah. Dari awal enggak khusyuk, khusyuknya pas salam. Allahu Akbar, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, enggak ada yang khusyuk. Pas imam assalamualaikum, hatinya gembira, dia khusyuk, assalamualaikum, maka diterima salamnya doang. Alhamdulillah, ada khairun min lebih baik daripada kagak sholat. Tetapi rugi dia buang-buang waktu kalau sholatnya tidak diterima sama Allah. Betul. Atimur ruku wasujud walladzi nafsi biyadi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Sempurnakan sujud kalian, sujudnya yang benar, rukunya yang benar. Jangan sujud pala diletakkan, dua telapak tangan diletakkan, dua lutut diletakkan, kakinya nungging. Ini bukan sujud yang benar. Benarkan sujud kalian, ruku kalian. Demi Allah, aku bisa lihat kalian dari balik punggungku kalau kalian ruku dan sujud enggak benar. Mukjizat Sayyidina Muhammad SAW.
Tapi nggak cukup itu saja, memperbaiki sholat tidak cukup. Kita ajak orang-orang yang kita cinta untuk sholat. Murus sabiyya li sab'in, murus sabi fi salah fi sab'in wadribuhum ala tarkihim li 'ashr. 7 tahun ajak sholat, 10 tahun nggak sholat pukul. Pukulan yang bisa mendidik, bukan pukulan yang membuat dia luka. Pukulan yang membuat dia memar, bukan. Tapi pukulan mendidik. Karena orang ibu bapak kalau sudah tidak sholat, tidak ada kebaikan sedikit pun yang bisa diharap. Makanya orang tua kita kalau ngasih nasihat, Anda boleh pergi ke Hong Kong, boleh tinggal di Palestina, boleh tinggal di Australia, boleh pergi ke Eropa, ke Amerika. Yang penting sarannya satu, jangan tinggalin sholat. Kalau orang sudah tidak sholat, maka tubuhnya dia menjadi pusat musibah, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dekat sama dia aja kena apes, kena musibah gara-gara dia tidak sholat. Na'udzubillahimin. Ibu bapak, dalam kitab Bughyah Al-Mustarsidin terakhir, Al-Imam Abdul Rahman Al-Masyhur mengatakan, kalau saya punya air es, tiba-tiba ada muslim minta itu air sama saya tahu dia muslim tidak sholat, lebih baik saya kasih kepada kalbil akur, anjing gila saja, daripada saya kasih dia. Ngasih minum anjing bisa menyebabkan masuk surganya Allah. Sebagaimana dalam riwayat zaman dahulu, perempuan memberi minum seekor anjing dimasukkan dalam surganya Allah dengan rahmatnya. Tapi ngasih muslim yang tidak sholat, ngasih airnya kita kecipratan apes. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dapat berkah majlis kuitang, dapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa menjaga salat kita dengan penuh kekhusyuan, sehingga mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita sujud, dalam keadaan kita salat, dalam keadaan ikhlas melaksanakannya. Amin Allahumma amin.